Salam. Horas madita saluna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 97 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan pajar tampil bagimu keremajaanmu. Seperti embun, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 4. Hukum Tuhan untuk kita pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini tertulis pada kitab Markus pasal 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 100 ayat 4 dan 5. Menebus manusia.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua manusia. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1 dan 5. Aku berjalan berlelah menyaki jalan mulia, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Ku inginkan tiba segera di tempat tinggi cemerlang, peganglah tanganku erat ke tempat tinggi yang bangga. Ya Tuhan bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Firman Tuhan epistel pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada kitab Mazmur ayat bindu 68 dimulai ayat 8 sampai dengan 19. Kita baca secara bergantian. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Maka langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersaluk dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan.
gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjerit-jerit? Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya, sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan Tuhan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Ina Deborah. Kita dengar pujian dari Ina Hana.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354 ayat 1 dan 3. Jemaat selalu berteguh menanti Tuhan Yesus. Dia sang Raja penebus bagi jemaat yang kudus. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus. Sebentar lagi kita naik dibawa dalam awan, bersama Yesus kita naik ke surga akhir zaman. Kita akan heran tercengang melihat kemuliaannya di surga bahagia, di surga bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Ama.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 dimulai ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh, hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, bergembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh,
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang memelihara segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, di dalam peringatan umat Tuhan, umat Kristen hari ini, dunia merayakan hari kenahikan Tuhan Yesus. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi dasar atau pengharapan kita di dalam menjalani segala kehidupan kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, saya baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian dikatakan di sana. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya peringatan orang Kristen hari ini tidaklah bedanya besarnya, sukacitanya apabila kita merayakan seperti perayaan hari Natal, hari Paskah, dan juga hari ini yang disebut dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sampai juga kita akan merayakan yang disebut dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ini merupakan satu paket dalam iman kepercayaan kita. Itu sebabnya di dalam pengakuan iman rasuli atau setiap kita beribadah, ini selalu dikatakan, diucapkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena inilah yang tidak boleh kita lupakan, untuk membuktikan bahwasanya Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang bertakhta di sorga, dan dia berkuasa menciptakan segala ada yang ada, dan dialah juga yang kita percayai bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Nah, inilah sesuatu yang harus kita ingat dan kita percayai sepanjang hidup manusia hidup di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus, kalau kita ingat, setelah dia bangkit dari kematian, selama 40 hari dia bertemu dengan para muridnya. 40 hari. Dan dia menunjukkan, mau membuktikan bahwasanya dia benar-benar adalah bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kepada para murid, kepada orang-orang yang selalu mengikut dia. Bahkan ketika Yesus selama 40 hari menunjukkan dirinya, dia mempersiapkan semua umat Tuhan pada waktu itu, murid-muridnya, untuk bersedia dan tetap teguh untuk meneruskan yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung. Dan ketika Yesus dalam ayat ini naik ke sorga,
Sebenarnya Yesus mengamanatkan atau memerintahkan kepada semua orang yang percaya supaya pergi ke segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa itu menjadi muridku. Dan yang kedua dikatakan, baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Roh Kudus. Dan dikatakan lagi yang ketiga, aku senantiasa menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Nah, inilah merupakan sesuatu bagian yang sangat penting kita percayai, saudara-saudara yang kekasih. Dan semua yang diberikan Tuhan Yesus ini ingin dibuktikan bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah benar-benar Allah yang sesungguhnya yang datang ke dunia ini. Dan dia adalah Allah yang membuktikan kasih keselamatannya kepada dunia. Jadi bukan merupakan hayalan. Dan banyak setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Mencoba untuk menggeser bagaimana makna yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu bermunculanlah berbagai aliran-aliran agama yang menentang, yang disebut dengan antikristus, yang mencoba untuk meniadakan, menghilangkan bagaimana makna keselamatan yang sudah direncanakan Tuhan sejak perjanjian lama. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, rencana Tuhan itu harus terjadi untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Nah, saudara-saudara, kembali kita melihat dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Tuhan? Dikatakan di dalam ini kepada muridnya. Kalau di dalam ayat tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya kemampuan hidup manusia, kemampuan kita semua untuk memberitakan firman Tuhan bukanlah oleh karena tenaga atau kekuatan manusia. Dan ini bisa dibuktikan ya. Artinya saudara-saudara yang kekasih, sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengamanahkan atau menjanjikan ini kuasa itu. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini, bahwasan berita keselamatan Yesus Kristus dapat dipercayai oleh seluruh dunia sampai ke tanah Batak, sampai kepada kita semua, kepada pelosok-pelosok yang paling terkecil, saudara-saudara. Dalam pengalaman saya pernah di daerah penginjilan, yaitu di daerah Rupat, saya tidak menyangka bahwasanya Injil itu sampai ke sana, karena daerahnya itu agak jauh, terpencil. Dan pada waktu sekitar tahun 1987, saya melihat di mana ada kemungkinan orang bisa menerima begitu tentang Injil. Kebodohan sangat luar biasa, tidak ada yang sekolah. Kehidupan sehari-hari sangat sederhana dan mungkin di bawah kesederhanaan. Kehidupan yang tidak pernah mengalami sesuatu jaminan untuk sehat dan segala macam. Tetapi mengapa saudara-saudara sekarang itu dalam penginjilan sending HKBP hidup di pulau itu, dan luar biasa banyak yang sudah maju, yang jadi orang yang sudah maju, yang jadi dokter, yang jadi seorang orang pengusaha dari situ, dari cikal bakal yang disendingi oleh HKBP. Bahkan HKBP juga pergi sending sampai ke daerah Nias, termasuk ke daerah Enggano, ke daerah yang sangat jauh dari laut. Di Sumatera Selatan masih banyak lagi saudara-saudara yang kekasih. Nah, apa yang hendak kita katakan saudara-saudara yang kekasih? Mungkin dalam pikiran manusia dan saya sendiri pada waktu itu, apa bisa kemampuan hidup manusia untuk menjadikan orang menjadi percaya? Dan hal ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwasannya menjadikan sesuatu yang baru
sesuai kehendak Tuhan sebenarnya bukan adalah kekuatan manusia. Tetapi ini dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Kamu akan mempunyai kuasa. Kuasa apa ini saudara-saudara? Tentu bukan kuasa duniawi. Bukan kuasa kepintaran manusia. Bukan oleh karena kuasa daripada kebijakan-kebijakan kemanusiaan manusia. Tetapi kekuasaan ini adalah dari Allah sendiri dalam Roh-Nya Kudus. Itu memberikan akan kuasa, kemampuan kita untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, mari kita jangan sangsikan apa yang hendak kita lakukan dalam hidup kita ini. Sejauh kita percaya Tuhan itu memberikan kuasa bagi hidup kita. Tanpa kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita percaya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menjadikan orang itu yaitu menjadi orang yang baik, orang yang percaya, orang yang menjadi sesuatu yang kita ingini dalam hidup kita. Gak ada bisa. Termasuk dalam pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita tidak bisa mampu kalau tidak kuasa itu yang kita percayai hidup di dalam hidup kita, yang akan merubah semua kehidupan kita, termasuk karakter hidup manusia itu sendiri. Kita tidak bisa merubah karakter kita, kebiasaan kita, jati diri kita, kepribadian kita di dalam hidup kita, kalau tidak kuasa Tuhan yang dapat merubah dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya ada beberapa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan turun Roh Kudus, banyak orang yang masih meragukan kuasa Tuhan ini dalam dirinya. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika orang meragukan kuasa Tuhan dalam hidupnya? Pasti dia akan mengalami kebimbangan, pasti dia mengalami ketakutan, dan dia pasti akan mengalami ketidakpastian dalam hidup dia. Karena iman kita kepada kuasa Tuhan dan yang kita hidupi di dalam diri kita masing-masing, sebenarnya itulah yang membuat sesuatu kekuatan dalam hidup kita. Saya contohkan saudara-saudara, ketika penginjilan datang ke Tanah Batak, dan kita tahu apa kemampuan Nommensen untuk membawa firman Tuhan, menjadikan orang Batak bisa percaya. Dia seorang Jerman, dan sama sekali dalam kesaksian dia tidak membayangkan bagaimana dia dapat menjadikan orang Batak menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kemampuan dia untuk berbahasa Batak tidak ada. Dia tidak tahu kultur Batak atau budaya Batak. Dan dia tidak tahu di mana tempat orang Batak ini. Sempat memang sebenarnya Nommensen sempat dia pertama sebelum ke Tanah Batak dia ditempatkan di Kalimantan. Tetapi dengan panggilan Roh Kudus, panggilan Tuhan, ada sesuatu hal di situ, masalah sangat luar biasa, masalah politik pada waktu Nommensen, masa penjajahan Belanda, maka orang Jerman ini diutus untuk pergi ke Tanah Batak melalui Sibolga, dan dia sampai kepada Parausorat di daerah Tapanuli Selatan, dan dari sinilah dia memulai karirnya. Apa yang terjadi saudara? Dia tidak mengenal, tidak ada saudaranya, tidak ada yang mengetahui apa-apa. Tetapi mengapa orang Batak bisa menerima Nommensen? Satu hal saudara, bukan kuasa Nommensen, tetapi kuasa Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat di dalamnya, ketika dia percaya akan firman Tuhan, kuasa itu akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk dilakukan di dalam kehidupan manusia. Inilah katakannya dalam firman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun di atas kamu. Makanya luar biasa saudara-saudara. Ternyata hidup kita tidak sendiri. Ternyata kita tidak mengandalkan karena kehebatan kita melakukan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, ternyata tadi saya lanjutkan sejarah itu ketika Nommensen sampai ke para surat. Roh Kudus itu juga memberikan inspirasi itu kepada Ibana, kepada Nommensen. Karena memang akan datanglah, yaitu dari Sumatera Barat, yaitu tentara Bonjol yang dipimpin oleh Imam Bonjol, yang itu juga menjadi pahlawan, yang pada dasarnya untuk menjadikan Sumatera Utara menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi inilah kuasanya, dia pergi, diutus, dan dia berjalan menuju tempat yang lain. Itulah yang berjalan sampailah dia ke atas Sibarita. Itulah yang diabadikan sebagai tempat salib kasih. Disitulah Nommensen diberikan suatu ilham dan diberikanlah suatu penglihatan ketika dia berdoa di atas bukit si atas Barita. Dan sebelum dia melihat orang Batak itu menjadi orang Kristen, tetapi dia sudah mendengar dan melihat, diwahyukan oleh Tuhan di daerah Selindung, di tanah Batak berdiri berbagai gereja. Dan dia mendengar lonceng-lonceng gereja, padahal belum ada orang Batak yang percaya. Luar biasa saudara-saudara. Penglihatan ini, pewahyuan ini memang nyata. Karena apa? Karena kuasa roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, mari saudara-saudara, ini kenyataan. Firman Tuhan, berita keselamatan Yesus menjadi luar biasa di tengah-tengah gereja kita HKBP. Dan bisa dikatakan HKBP adalah terbesar gereja di Asia Tenggara dari gereja-gereja lain. Tetapi kita tidak hanya karena bangga karena banyaknya, tapi kita bangga kepada Tuhan. Kita bangga akan kuasa Tuhan yang memberkati kita. Kita bangga kepada Tuhan karena Dia kita rasakan dari nenek moyang kita, dari opung kita sampai kepada kita. Dan kita yakin di dalam keturunan kita juga akan semakin cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja Tuhan. Karena apa? Kuasa itu akan diberikan ketika kita percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia naik ke surga. Dia akan memesankan. Memang murid-muridnya merasa gusar. Bagaimana Tuhan? Siapa teman kami? Bukankah kau datang ke sini hanya tinggal di dunia ini? Itu bukan tugas akhir daripada Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan, bagaimana Ia memperkenalkan diri, akulah Tuhan yang menyelamatkan kamu. Dan aku akan melengkapi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Dan aku selalu memberkati engkau dan menyertai engkau di dalam kuasa Roh Kudus, bukan lagi secara fisik. Dan itu yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi muridnya berkata dalam ayat tadi, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia hanya berpikir bagaimana untuk memulihkan kerajaan Israel itu, negara Israel itu menjadi yang hebat. Sebenarnya itu tanpa ditanyakan Tuhan sudah menjadikan bangsa ini menjadi hebat sampai saat ini. Memang itu adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan di tengah dunia ini, ya, untuk menjadi duta besar di tengah-tengah duta besar Tuhan di dunia ini, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya negara ini sampai sekarang tidak akan bisa ditaklukkan atau dimusnahkan atau dikalahkan, karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan sejak Abraham sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, marilah kita percaya di dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini kita bersuka cita karena apa? Karena janji Tuhan itu benar dalam hidup kita. Aku akan memberikan kuasa bagi kamu ketika hidup kita sungguh-sungguh percaya dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak percaya, meragukan kuasa Tuhan, inilah yang disebutkan kita akan tetap hidup di dalam keraguan-raguan. Kita hidup di dalam ketidakpastian. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup kita. Sebab kita tahu apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita tidak akan bisa selesai kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau kita percaya kuasa Tuhan akan hadir ketika kita mengatakan, aku percaya kuasamu itu sungguh akan hadir dalam hidupku untuk mengatasi semua problem, persoalan dalam hidupku.
Bahkan kuasa Tuhan hari ini juga akan memberikan kepada kita suatu jaminan dalam perjalanan hidup kita ke depan, bahwa Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kepastian di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa Engkau akan memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya, kepada kami semua. Ketika kami percaya Tuhan, hanya Engkau ya kekuatan dan yang menjadi gunung batu, partano batuan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami untuk menjalankan hidup kami tidak ragu-ragu, atau kami tidak khawatir siapa yang memberikan kekuatan, siapa yang dapat menyelesaikan persoalan, siapa yang dapat memberikan jaminan dalam rangka hidup kami ke depan. Hari ini Engkau mengatakan, aku akan memberikan kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa hari ini. Biarlah hati kami bergembira hari ini membawa firman-Mu. Engkau naik ke surga, tidak meninggalkan kami sebagai sebatang kara, atau meninggalkan kami tanpa satu pegangan, tapi Engkau pergi ke surga dan akan turun melalui Roh Kudus adalah untuk tetap memperhatikan, memperdulikan, memberkati dan menyertai umat yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami satu persatu supaya kami tetap senantiasa setia di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita sambut sukacita kita firman Tuhan hari ini. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, dan kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 837 ayat 1 dan berikutnya. Yesus
untuk bangkit berdiri. Kita jumpa di surga kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gerejamu, agar segala peraturan siasat pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu ke seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang, menganugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gereja atau di gedung sekolah, di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisimu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai selama-lamanya.
damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita, dan kita juga telah diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini para pelayan mulai dari organis song leader dan para penatua dan kami sendiri sebagai Ulani Huria mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Shalom.